Friends Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini my friends semuanya. Bagaimana kabarnya di kesempatan hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Senang sekali rasanya Manda Fionika bisa menemani my friends semuanya di kesempatan podcast kali ini, yang tentunya kita akan membahas tema yang sangat menarik ya. Alhamdulillah. Tema yang sangat menarik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang mengenal pribadi Rasulullah part 2 ya. Kenapa part 2? Karena sebelumnya sudah ada part 1 yang materinya sudah dijelaskan oleh Kak Trisna Jayanti ya my friends. Dan untuk my friends yang penasaran seperti apa sih mengenal pribadi Rasulullah part 1, silahkan my friends bisa menyimak di podcast di channel YouTube-nya Friends Radio di @friendsradioofficial. Nah, kali ini Manda nggak sendirian ya, karena Manda ditemani sama ada Kak Albakia, salah satu wanita solihah insya Allah ya. Ada juga Kak Trisna. Amin ya Allah. Ada juga yang ganteng-ganteng ini ikut Manda juga ya. Ada Kak Ariel selaku operator di hari ini. Semoga semuanya juga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, karena sudah materinya sudah disampaikan di part 1. Nah, sekarang Manda mau langsung menyapa Kak Trisna Jayanti dan nanti Manda akan bertanya gitu ya tentang mengenal pribadi Rasulullah, dan juga kalau mungkin ada my friends yang mengirimkan pertanyaan juga akan Manda bacakan gitu ya. Langsung saja kita sapa Kak Trisna Jayanti. Assalamualaikum Kak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Manda. Wah, bagaimana kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, gimana nih Kak Manda sendiri keadaannya? Alhamdulillah sehat, bahagia. Alhamdulillah, masya Allah. Bahagia gitu ya, apalagi setelah kita mengenal akhlak ataupun kepribadian Rasulullah gitu. Jadi semakin terasa gak pengen di dunia gitu ya, pengen cepet-cepet bertemu dengan baginda begitu, dengan kesempurnaan beliau yang luar biasa seperti itu. Nah, kalau di part sebelumnya nih Kak Nana kan kita sudah membahas banyak hal ya. Salah satunya adalah mencintai Rasulullah itu wajib ya untuk menambah keimanan dan segala macamnya. Nah, Manda ada 2 pertanyaan nih ya. Bagaimana sih cara kita untuk tetap konsisten gitu ya, supaya bisa untuk konsisten kita tuh memiliki rasa cinta dan rasa rindu dalam hati kita kepada Nabi. Nah, itu seperti apa amalan-amalan yang bisa dilakukan? Karena kan terkadang tuh rasa cinta kita pada manusia itu mengalahkan rasa cinta pada Allah dan Rasulullah terkadang ya, kalau cintanya bisa dibilang mohon maaf cinta buta begitu ya. Nah, ini tuh bagaimana agar kita tetap konsisten seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, dari 7 perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah. Nah, itu kan 7 perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah. Aduh, itu kayaknya berat-berat ya. Nah, bagaimana sih supaya kita tetap istilahnya konsisten dalam mengimplementasikan hal-hal tersebut gitu, terutama bagi kita seorang muslimah ya, terutama yang bagian yang diperintahkan Rasulullah itu ketika Rasulullah memerintahkan kita untuk menyampaikan apa adanya, itu terkadang sulit ya untuk kita lakukan gitu. Nah,
Itu bagaimana ya Kak Nana, bisa disampaikan gitu, silahkan. Masya Allah. Jadi ada dua pertanyaan dari Kamandani yang intinya tuh sama-sama konsisten. Kita itu mencintai dan meneladani apa yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita. Untuk jawaban yang pertama, kita bagaimana sih kita biar kita nih konsisten atau tetap istiqomah mencintai Rasulullah, dan supaya rasa cinta kita tuh gak hilang kepada Rasulullah itu seperti apa? Karena kebanyakan kita ngerasa kayak yang Kamanda katakan tadi, ya nih, kita lebih dominan ke apa yang kita lihat atau kita lebih dominan apa yang kita rasakan. Tapi kita ini merasa bahwa diri kita ini terlalu over dalam urusan dunia. Sebenarnya kalau misalkan kita sadar bahwa apa yang Rasulullah dan Allah berikan kepada kita itu jauh pengorbanannya ya, daripada doi, daripada ya dia teman-teman ya, sahabat kayak gitu. Itu jauh sekali, tidak ada bandingannya. Karena apa yang Rasulullah perjuangkan untuk kita tuh luar biasa, dan tidak bisa atau tidak semua manusia bisa melakukannya. Kita nih kebanyakan yang karena lihat nih manusia atau kita umat Rasulullah nih lebih fokus ya, atau lebih mencintai yang kita tahu atau mencintai yang secara langsung gitu ya, ada wujudnya kayak gitu ya. Secara langsung tuh maunya seperti itu, maunya yang secara langsung yang enak-enak aja gitu ya. Kayak misalkan kita pengennya tuh kayak gini, Kak, kita sebagai perempuan tuh pengennya diperhatiin secara langsung gitu, kemana-mana dianterin kayak gitu. Kita tuh bukan yang gak mencintai Rasul, kita mencintai, cuman hanya sekedar kata. Iya, betul. Tidak benar-benar tulus dari hati. Kalau yang mencintai Rasulullah SAW tulus dari hati, beliau selalu rindu, dan yang membuat kita istiqomah itu kita selalu mengingat Rasulullah dengan berselawat kepada beliau. Usahakan satu hari itu kita mendengar cerita-cerita sejarah Rasulullah. Apalagi kita sebagai perempuan, minimal kita punya buku sejarah Rasulullah. Kita harus memiliki buku itu, dimana itu bisa menjadikan rasa kita ini semakin besar untuk menjauhkan dunia, atau kita ini merasa bahwa kita tuh nggak perlu manusia gitu. Kita tuh cukup bukan yang nggak perlu dalam urusan dunia, tapi kita kayak nggak perlu gitu. Kamu tidak bisa membawa saya, kamu belum tentu bisa membawa saya menuju Rasulullah kayak gitu, untuk bertemu Rasulullah. Kalian belum tentu bisa kayak gitu. Bukan kita nggak perlu, kita nih perlu manusia, tapi kita tidak perlu yang urusan seperti tanda kutip butuh doi ya kayak gitu ya. Kita tidak perlu urusan seperti itu. Tapi kalau yang udah menikah ya sah-sah saja ya, Karahman, Kamanda ya, kita sah-sah saja. Betul. Ya. Itu tips yang untuk kita tetap konsisten atau istiqomah, atau cara kita nih agar tetap mengingat Rasulullah ya, bersalawat, dan kita selalu mendengarkan atau membaca sejarah-sejarah pengorbanan atau sejarah-sejarah Islam yang Rasulullah SAW dulu ya, kayak gitu. Terus yang kedua ya nih, 7 perkara bagi khususnya nih buat perempuan yang ngomongnya suka melebih-lebihkan, tidak mau disalahkan ya, tidak suka. Maksudnya dia kayak nggak mau jujur gitu, nggak mau jujur. Kadang kayak ditanya kenapa sih nggak apa-apa gitu. Sebenarnya kan kayak ada ada kata apa gitu ya di balik nggak apa-apa itu. Dan kadang yang bahkan karena dengar dari salah satu muslimah juga mengatakan, pernah cerita, Kak, dia tuh nyangka aku tuh kayak gini. Iya, emang aku tuh selingkuh. maaf aku tuh selingkuh, katanya kayak gitu. Tapi aku nggak mau jujur, aku juga nggak mau kehilangan dia gitu. Tapi ya, aku harus kayak gimana, dia bilang kayak gitu. Dan dia bilang, coba
mulai ubah diri, mulai positif ya, mulai berpikir bahwa kita ini selalu dimata-mataikan, selalu dilihat oleh Allah. Meskipun itu sembunyi apapun, malaikat dan Allah tetap melihat. Jadi kita tidak perlu kayak merasa gak enakan untuk kehilangan dia. Kayak kita nih masih belum ibaratnya kalian tuh belum menikah, jadi kalian tuh tidak sepantasnya kayak gitu, belum pantas untuk mendapatkan hal-hal misalkan kayak jalan bareng, dibeliin makanan kayak gitu ya. Sedangkan kan kita bisa mencari sendiri, kita bisa minta langsung kepada Allah yang memberi rezeki. Kalau misalkan Allah tidak memberi rezeki kepada si doi, kan kita udah langsung minta sama Allah. Jadi kita tidak perlu doi nomor 2 nanti aja lah ya. Rasulullah tetap utama dan Allah itu harus yang diutamakan. Jadi ketika kita merasa diri kita nih kayak tapi butuh banget gitu loh, kayak kalau misalkan gak ada doi itu rasanya gimana gitu ya. Aduh, emang ya remaja milenial sekarang tuh kayak gitu. Kadang ngerasa kayak apa-apa tuh emang harus ada doi kayak gitu. Harus ada doi. Hidup tanpa cinta hampa katanya ya. Masya Allah. Ya, jadi mereka tuh terlalu cenderung dengan dunia. Jadi mereka tuh kebawa dengan dunia. Yang seharusnya mereka perbaiki itu, atau yang seharusnya mereka kuasai itu, mereka tuh harus fokus dengan urusan mereka untuk di akhirat nanti. Jadi gimana sih Kak caranya biar kita fokus gitu? Tapi susah banget rasanya kita untuk fokus ke urusan akhirat. Kita tuh selalu cenderung ke bawah ke dunia. Yang pertama, kurangi bergaul. Kita harus kurangi bergaul, karena pergaulan ini, apalagi ya, mohon maaf, pergaulannya itu tidak bermanfaat atau unfaedah buat diri kita. Jadi dia tuh suka kayak keluyuran, terus kayak kita punya temen kayak suka nongkrong yang gak jelas, kayak kita diajak atau diiri-irikan ya, misalkan dari story mereka itu yang pacaran, atau story mereka tuh yang jalan sama doi, atau dikirimin hal apapun sama doinya, itu yang membuat kadang kita merasa iri kayak gitu, dan kita melupakan akhirat. Kenapa pergaulan ini penting? Kita harus menjaga jarak antara pergaulan yang baik dan benar, karena ya itu bisa mempengaruhi diri kita untuk kedepannya seperti apa, itu sangat berpengaruh. Dan yang kedua, ini harus lebih diam aja lah di rumah. Kalau misalkan nggak perlu gitu ya, kita diam aja kayak gitu. Tapi Kak, kan aku kayak masih sekolah, aku masih kuliah, kerja, kan aku harus kayak gini gitu ya. Jadi kita tuh boleh keluar dengan kepentingan yang memang seharusnya kita kerjakan, kayak menuntut ilmu, kayak kerja ya, mencari nafkah, atau misalkan kita kayak ada urusan lain yang benar-benar penting untuk kita lakuin. Selebihnya diam saja. Misalkan kayak ada teman reunian yuk kan gitu, atau bukber yuk atau gimana gitu, nggak usah lah, nggak penting-penting banget buat kita gitu. Kita tuh kenal mereka ya, kita kenal gitu. Lu gimana sih kok diajak bukber nggak mau? Udah deh, tenang, lu nggak usah bayar. Bukan masalah kira atau tidaknya, tapi kita merasa kayak itu bermanfaat nggak buat kita kayak gitu. Tapi kan tadi Kanana di pembahasannya itu harus menyambung tali silaturahmi atau menyambung kekerabatan antara keluarga. Nah, di sini kita kembali kepada manfaatnya. Di mana manfaat ini bermanfaat nggak buat kita pribadi kayak gitu? Apa ini akan membawa kita kepada kemaksiatan atau justru malah membawa kita kepada kebaikan? Kalau misalkan ini membawa kepada kebaikan, boleh kita ikut. Tapi kalau misalkan tidak membawa kebaikan, maaf, saya sibuk, kita aja. Jadi yang pertama ya, kurangi pergaulan, fokus di dalam rumah aja. Dan kita penting juga, kita harus menuntut ilmu. Meskipun kita di dalam rumah, kita harus tetap menuntut ilmu. Sekarang
canggih ya zaman, kita bisa lihat di handphone, kita bisa lihat di YouTube ya, di Twitter, di Instagram, di apa tuh yang anak muda sekarang, TikTok, terus Ya. Telegram ya. Sekarang juga ada Friends Radio yang Masya Allah telah membuka jalan buat kalian yang ingin benar-benar mencari ridho Allah dan mencari cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Friends Radio ini bisa menjadi wadah untuk kalian. Jadi kalian jangan pernah bosan atau kalian jangan pernah merasa malas untuk memperbaiki diri kalian. Kalau bukan sekarang, emang kalian yakin hidup kalian besok Kapan lagi ya? Kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Kanana. Wow, luar biasa ya jawabannya dari 2 pertanyaannya Manda tadi. Kalau bisa dirangkum adalah untuk menumbuhkan cinta dan agar kita bisa istiqomah untuk mencintai dan merindukan Rasulullah adalah dengan baca dan mendengarkan sejarah Rasulullah serta selalu bersalawat setiap hari untuk beliau. Nah, kemudian bagaimana sih supaya kita itu bisa konsisten gitu mengamalkan 7 perbuatan yang salah satunya yang menyampaikan kebenaran itu. Kita harus ingat ya bahwa kita selalu diawasi oleh Allah beserta malaikatnya. Kemudian juga apa ya sebenarnya apa baik-baik saja dalam artian ya menjadi seseorang yang selalu taat kepada Rasulullah. Nah, ada tips-tipsnya juga ya tadi seperti mengurangi pergaulan, kemudian menjaga jarak dari pergaulan-pergaulan yang kurang bermanfaat itu ya, atau tidak ada faedahnya sama sekali. Tapi kalau pergaulan yang sekiranya bermanfaat dengan menambah pengetahuan itu bisa boleh kita untuk mengikutinya seperti itu ya. Luar biasa ya my friends. Kak Albakia mau nanya apa nih? Nah, itu dari tadi ngacung terus itu ya. Dari tadi mojok aja di situ. Silahkan Abah. Ya untuk anak-anak, Ini gue Abah mau nanya gini. Itu bukan hanya yang di jadi panutan aja, itu bukan hanya idola kan, terus idola saya gitu. Sebenarnya bukan hanya idola ya, kayak panutan gitu. Nah, jujur ya susah untuk mencontoh akhlak Rasulullah itu. Jadi ya yang paling dari Rasulullah kesabarannya. Kan itu cerita yang Rasulullah berdakwah terus dilempar pakai batu gitu ya. Terus kan Rasulullah tidak membalas, bahkan malah mendoakan gitu. Itu tuh yang susah gitu. Bagaimana sih caranya biar kita tuh bisa enggak masih Afwan Kak Albakia, suaranya putus-putus. Iya. Gak kedengeran. Iya, mohon maaf kayak sinyalnya deh. Iya. Sinyal, iya bener. Sekarang masih putus-putus nggak? Sudah lancar sekarang. Oh, jadi ulang dari awal ya? Apa gimana? Oke, baik. Iya, baik, gak apa-apa Kak. Oke. Jadi kan Rasulullah itu bisa dibilang ya bagi umat Islam. Jadi bukan hanya idola gitu kan ya. Jadi jadikanlah Rasulullah itu sebagai panutan. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah itu ya dicontoh gitu. Ada sifat yang memang benar-benar Alba tuh kayak pengen banget mencontoh itu, cuman belum sempurna. Kayak kesabarannya Rasulullah itu kan luar biasa kan. Rasulullah berdakwah itu kan pernah dilempar batu, tapi Rasulullah tidak membalas, tapi malah justru mendoakan. Itu kan sabarnya Masya Allah. Bagaimana sih biar kita tuh bisa mencontoh akhlak Rasulullah tuh dengan
sebaik mungkin. Memang kita tuh bukan nabi ya, cuma manusia biasa, cuma kan setidaknya kita bisa mencontoh gitu. Caranya gimana biar nggak setengah-setengah gitu Kak. Terima kasih. Baik, sama-sama baik Kak Albakia. Karena mau jawab. Jadi memang benar, kita ini bukannya nabi, kita ini hanya manusia biasa. Dan kita bisa ya, manusia itu bisa memiliki emosional juga ya, apalagi kita nih khususnya perempuan kayak gitu. Nah gimana sih Kak caranya agar kita nih bisa sabar nggak mesti sesabarnya Rasulullah, tapi seenggaknya kita bisa mencontoh Rasulullah paling yang sempurna kayak gitu. Jadi semuanya itu kita contoh itu atau kita terapkan itu karena terbiasa. Jadi ketika kita ingin mencontoh sifatnya Rasulullah atau akhlaknya Rasulullah, ya kita itu harus terbiasa. Kita harus biasakan diri yang tadinya kita kita kurang sabar ketika kita dicaci, kita dihujat, kita dijelekan, kita disalahkan ya. Kita ini kadang kita ngerasa kayak apaan sih kayak gitu. Awas ya, lihat aja nanti kayak gitu Allah balas kayak gitu. Jangan sampai seperti kebanyakan manusia itu seperti itu, karena kita nih hanya manusia. Tapi gimana kita juga bisa ya, kita juga bisa menahan rasa sabar kita juga bisa menahan amarah kita, ucapan kita itu kita bisa menahannya ketika kita terbiasa dengan diam. Usahain diam aja dulu, nggak usah bilang apa-apa, kita diam aja, kita diam dulu. Ketika kita dicaci kita diam. Dia mau ngomong apa udah aja biarin aja, dia mau ngomong seperti apa, dia mau jelekin seperti apa, biarin aja. Suami Kanana pernah bilang kayak gini, karena sempat waktu itu ada konflik antara keluarga. Suami Kanana pernah bilang kayak gini, kamu nggak salah gitu, kamu ngerasa nggak salah, diam aja, nggak usah perkeruh gitu, nggak usah berantem lah, udah diam aja. Nanti dia akan dilembutkan hatinya sama Allah. Kamu minta sama Allah, mohon sama Allah, langsung ke Allah, nggak usah caci dia, nggak usah balas dia, nggak usah perlu. Yang ada malah jadi bumerang untuk diri kita pribadi. Jadi karena berpikir dari situ kayak, oh iya ya, nggak bermanfaat juga kita kayak ngomong kayak gimana, kita juga nggak bermanfaat. Kita ngebela diri juga kita akan kalah, karena kita nih maaf, kita perempuan, kita pasti kayak ngerasa ya hati kita tuh nggak bisa dikasarin kayak gitu. Kita langsung aja kita ambil wudhu, dia selesai ngomong ya udah dia mau pergi silakan, kita langsung ambil wudhu, kita langsung sholat, kita doa, kita bermunajah kepada Allah, kita mohon, kita cerita sejadi-jadinya semuanya, apa yang kita rasain, apa yang kita ada di hati kita ini, kita ceritakan kepada Allah. Apa yang benar-benar itu kita ceritakan, meskipun Allah Maha Tahu, tapi kita ceritakan. Namanya kita bermunajah, kita cerita kepada Allah, kita mohon kepada Allah. Apa yang terbaik menurut Allah itu akan terbaik juga menurut saya, kayak gitu. Jadi ketika kita udah selesai, kita akan merasa bahwa diri kita ini agak lebih plong gitu ya, tenang. Dan di situ kita kayak astagfirullahaladzim, yaudah mau gimana pun juga gitu ya, dia tetap keluarga gitu, dia tetap saudara kita, kayak gitu aja. Kita belum bisa ngedoain dia yang baik, tapi kita udah beranggapan bahwa dia masih saudara, dia masih teman, dia masih sahabat, kayak gitu. Gak apa-apa, mungkin dia lagi gak enak kali hatinya, kayak gitu. Kita tetap berprasangka baik aja kepada dirinya gitu, gak usah berpikir yang tidak-tidak gitu. Jadi untuk sabarnya Rasulullah itu memang luar biasa ya. Memang luar biasa sekali. Kadang kita mencontohnya saja diri kita nih kayak aduh gak kuat kayak gitu ya. Tapi seenggaknya ketika kita biasakan diri kita, yang Kanana sebutkan tadi itu, insya Allah condong ke menauladani sifat Rasulullah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Oh, subhanallah, luar biasa ya. Jadi memang walaupun kita manusia biasa yang tidak akan pernah sanggup untuk meniru 100% gitu ya kesabaran dari baginda Rasul, tetapi setidaknya dengan kita diam dan juga dengan bermunajat kepada Allah, insya Allah kita membiasakan seperti itu, insya Allah semuanya akan baik-baik saja gitu ya. Karena seseorang yang yang sedang mungkin didolimi atau bagaimana, ketika dia diam, ketika dia memang tidak bersalah dan menyerahkan semuanya kepada Allah, maka insya Allah pasti ada nantinya akan ditunjukkan gitu, cepat atau lambat seperti itu. Yang benar siapa, yang salah siapa, itu juga pasti ditunjukkan sama Allah, nggak mungkin nggak seperti itu ya. Jadi memang harus dibiasakan. Baik my friends, sepertinya sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Dan Amanda Veronica, aku belum dipanggil dari tadi. Aku tuh ada pertanyaan, tahu gak? Mau tanya, tega banget dari tadi aku udah, lu gak usah nanya, ini forum wanita ya kan, ini forum Anissa, lu gak boleh ya nanya. Jangan nanya lu, ini forum Anissa. Gitu loh, kamu Muslim kok terdampar di sini? Bagaimana ceritanya? Begitu loh. Iya, aku lu gak boleh nanya, ini forum masuk. Anissa. Ini forum Anissa nih, lu gak boleh nanya. Nah ini juga, kalau ini babang operator. Iya, kita juga mau nanya ya Bang Ariel ya. Iya, forum wanita nggak boleh nanya gitu. Ini forum wanita loh. Nah itu maksudnya. Oh, berarti aku salah tempat ya. Udah, aku mundur lagi. Dadah my friend. Nah, tuh kan nggak jelas dia tuh. Oke deh my friend, sampai di sini dulu ya podcast kita untuk hari ini, dan semoga apa yang sudah kita bahas di part 2 dengan mengenal kepribadian Rasulullah ini bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa menambah keimanan, ketakwaan kita, dan juga bisa menambah rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW gitu ya. Baik my friends, Manda Veronica beserta dengan seluruh kru yang bertugas mohon pamit, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan, karena benarnya murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahannya murni dari Manda pribadi yang hanyalah manusia biasa yang luput dari sakit. Dan semuanya pamit. Terima kasih Kak Nana, Kak Albakia, Kak Rohman juga terima kasih ya yang sudah terdampar di sini. Ada Kak Ovator juga dan my friends juga terima kasih ya. Manda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friends Radio, Teman musikmu sepanjang hari. Friends Radio.